Acara ini didukung oleh Iya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Tadi di awal sudah dibahas tentang kebijakan umum sektor perhubungan di Indonesia. Lalu di segmen berikutnya, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa nantinya Terminal 3 Ultimate ini dan apa bedanya dengan terminal-terminal lain yang ada di bandara di seluruh Indonesia. Pak Danung, silahkan. Silahkan, ayo. Pak Budi lagi nih. Pak Budi, ini kan kita punya terminal baru, kemudian runway juga ditambah menjadi 3, Pak ya. Kemudian juga ada connected Eastern East Cross. Ya, pokoknya ada 2 taxiway ya jadinya, yang timur sama yang barat. Boleh diceritakan nggak, Pak? Kenapa sih harus kita bikin terminal 3 yang sedemikian besarnya gitu? Apakah emang ada kebutuhan atau mungkin ada tujuan-tujuan tertentu gitu, Pak Budi? Ya, kita memang pada 3 tahun yang lalu melihat memang kapasitas Soekarno-Hatta ini sudah terlampaui kapasitasnya. Terminal 1 dan 2 itu kapasitasnya kurang lebih 22.000. Padahal penumpangnya sudah 60.000. Wow, udah 3 kali lipat. 3 kali lebih. Ya. Maka kita memang membangun Terminal 3 dengan harapan bisa mengejar. Saat ini dengan kapasitas Terminal 3 sebanyak 25.000 itu juga masih kurang. Karena kalau di total kan kira-kira masih 45.000. Masih ada kebutuhan lagi kira-kira 15.000. Nah, oleh karenanya setelah Terminal 3 ini dibangun, kita segera melakukan revitalisasi terhadap Terminal 1 dan Terminal 2 agar kapasitasnya itu bisa naik masing-masing 18.000 sehingga ekol lah 60.000. Bahkan dalam pertumbuhan penumpang di Indonesia khususnya di Soekarno-Hatta, pertumbuhannya 9% 1 tahun. Itu diperkirakan satu jumlah pertumbuhan yang relatif tinggi di dunia. Kita sudah harus memikirkan membangun bukan saja Terminal 3 tetapi juga Terminal 4 ya. Jadi akan ada Terminal 1, 2, 3, 4. Nah, ini penting kita lakukan karena apa? Soekarno-Hatta, Jakarta adalah hub bagi Indonesia. Tetapi kita memang punya cita-cita menjadikan Jakarta Soekarno-Hatta ini hub secara internasional. Kami pada saat itu juga melakukan introspeksi. Mengapa turis Indonesia itu tidak terlalu berkembang? Salah satu penyebabnya adalah konektivitas daripada udara ini relatif masih sedikit. Soekarno-Hatta itu harus hanya berhubungan dengan kurang dari 40 bandara seluruh dunia. Sementara negara tetangga kita melebihi 100. Jadi ini kan berbanding lurus dengan kemudahan orang untuk mencapai suatu negara. Kalau dibandingkan ini, bahkan pertumbuhan penumpangnya tadi per tahun ada 9% gitu. Kalau dibandingkan regional lain, Pak, seperti Malaysia, Singapura, kira-kira pertumbuhan kita ada punya angka yang... saya tidak tahu persis yang ada di Singapura dan Malaysia, tapi Indonesia itu tumbuh terutama di daerah timur, karena daerah baru-baru. Iya, betul. Ya. Tapi kalau mungkin Singapura dengan Jakarta average sama. Average sama kira-kira ya pertumbuhan ininya. Nah, oleh karenanya untuk meningkatkan kompetitiveness kita, bagaimana kita harus mengembangkan Bandara Soekarno-Hatta itu sama baiknya dengan bandara-bandara yang lain. Sekarang beberapa indikasi yang ada pada dunia penerbangan sangat baik. Ranking Soekarno-Hatta juga sudah turun dari 65 menjadi 40 sekian. Dari segi safety kita juga tadinya ranking 155 sekarang menjadi 55. Sekarang kita di atas rata-rata. Nah, artinya secara physically, secara persiapan infrastruktur kita sudah siap. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan infrastruktur itu untuk mendelivery bahwasanya kita siap menerima turis. Kita siap untuk mempergunakan bandara-bandara ini untuk kepentingan konektivitas tidak saja dalam negeri tapi juga di luar negeri. Pak Erwin, tadi kan disampaikan keinginan bahwa Bandar Jakarta menjadi hub kegiatan aktivitas ekonomi. Kalau dari sisi kualitas bandara gitu ya, kalau dibandingkan yang lain kira-kira bandara
kita, Soekarno-Hatta, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi sebagai hub atau belum, Pak? Saya kira kalau melihat Bandara 3 ya, yang baru, luar biasa lah. Kita punya masterpiece. Pintu gerbang Indonesia, bisa orang-orang bisa melihat bagaimana megahnya Terminal 3 itu. Tapi memang bagi traveler ya yang suka traveling gitu, Bandara 3 ini memang perlu dipertimbangkan karena jarak antara terminal ke terminal ini kan sekarang terlalu jauh gitu, terlalu besar ya. Jadi memang perlu kita cermati juga dari sisi desain dan yang kedua dari sisi operasional. Saya kira biaya listriknya luar biasa itu untuk memaintain AC-nya yang besar untuk gedung sebesar itu gitu. Oke, nanti kita kembali Pak Budi. Mungkin saya ke Pak Lukman. Pak Lukman, sekarang PP kan sedang mengerjakan runway 3 gitu ya. Iya, dan taxiway. Runway dan taxiway gitu. Ini kan menambah satu runway lagi, berarti nambah kapasitas gitu, Pak. Atau menambah jumlah jumlah flight yang bisa dilayani lah, kira-kira seperti itu ya. Lebih baik. Lebih baik. Travel service. Nah, tantangannya Pak Lukman, ini kan bandara aktif, nggak boleh berkurang kapasitasnya gitu. Sebagai kontraktor gitu Pak, kira-kira challenge-nya di mana sih gitu? Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya mengerjakan Bandara Soekarno-Hatta ini sama dengan kita mengerjakan bandara udara yang lainnya. Namun ada beberapa hal yang kita perhatikan. Karena waktu efektif untuk pelaksanaan, mengingat bahwa padatnya penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta atau disebut window time-nya pendek. Ya pendek, sehingga kita perlu suatu koordinasi yang baik itu dengan para pihak-pihak yang terkait dalam rangka tetap bandara ini harus tetap beroperasi dengan baik tanpa ada gangguan dari kontraktor selama pembangunan. Yang kedua, bahwa bandara ini kan tetap harus beroperasi sehingga pelayanan kepada penumpang harus diberikan semaksimal mungkin, sehingga bahwa kami harus melakukan rekayasa teknik untuk mendapatkan hasil yang optimal dan tentu akhirnya bisa mencapai target waktu dan kualitas yang baik dan memenuhi keinginan daripada stakeholder. Selama ini belum pernah mengganggu Pak ya, PP Pak ya, terhadap operasional bandara Pak ya? Ya kita... So good lah Pak. Ya Alhamdulillah kita dengan kontraktor ini memang harus padu ya. Jadi kita harus memberikan kepercayaan, kita harus menyiapkan segala rencana bekerja itu dengan baik, termasuk diantaranya dengan window time. Bahkan secara ekstrim Soekarno-Hatta itu lagi memperbaiki runway kedua, window time-nya cuma 4 jam satu hari. 4 jam. Jadi kontraktor hanya bisa bekerja 4 jam saja. Tapi itulah faktanya karena kita harus melakukan itu. Nah, salah satu kegunaan memiliki terminal ketiga runway ketiga adalah supaya pada saat repair kita bisa bergantian. Masih bergantian. Jadi kita bisa memiliki waktu yang panjang, katakanlah 24 jam, dalam berapa hari atau dalam berapa bulan bisa menyelesaikan. Jadi runway ketiga itu adalah satu keperluan yang harus ada, dan insya Allah ini dalam tahun mendatang akan selesai. Kapan sih Pak bisa menyelesaikan PP runway 3? Sesuai dengan rencana sebelum Agustus tahun depan. Sebelum Agustus tahun depan. Iya. Pak Budi, tadi kembali yang disampaikan Pak Erwin tadi Pak, mengenai desain bandara terminal 3. Satu, masalah sizingnya, ukuran, mungkin masalah movingnya gitu ya. Kemudian juga ada beberapa pihak yang mengkritik terlalu internasional Pak. Artinya gini, lokal kontennya kan beda kalau kita masuk di terminal 1 atau 2, kita masuk, kita datang ke Indonesia gitu. Tapi kalau di terminal 3, sedikit tidak terasa Indonesianya. Kalau Pak Budi gimana? Ya sebenarnya secara konsep bangunan itu berusaha untuk menangkap arsitektur Indonesia. Tapi kelihatannya tidak terlalu tampak. Karena itu gigantik, kesan arsitektur tradisional itu hilang di situ. Pada saat saya masuk memang itu sudah ada. Sudah jadi. Ya, jadi kita mengoptimasikan. Maka kita memang lakukan satu upaya-upaya
dengan beberapa, termasuk diantaranya dengan elemen patung, lukisan dan sebagainya. Tapi jujur saya sampaikan belum maksimal lah. Jadi saya pikir saran dari Pak Erwin sangat baik. Kesan tradisional itu memang harus tampak ya. Misalnya kita tahu, oh ini bandara di Indonesia. Iya. Juga yang disampaikan Pak Erwin mengenai aksesibilitas. Nah ini kita terus meningkatkan bagaimana kemudahan mencapai satu titik ke satu titik. Yeah. Tapi memang satu kecenderungan, satu bandara yang sudah besar sekali, ada kecenderungan pencapaian itu seperti itu. Iya Pak, memang saya juga merasakan, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan bahwa ukurannya memang luar biasa. Tapi tadi sudah disampaikan akan ada usaha perbaikan dan juga lokal kontennya Pak, yang tentunya perlu diperkaya. Kita break dulu di segmen ini, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh